Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Oktavia Rizden dari BP 19101155310224. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Angel Kristen Gulo, yang kedua Benita Sibarani, yang ketiga Dila Ilil Khairat, yang keempat Irfayanti Sihotang, yang kelima Marlina Sogo, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Nadila Oktavia Rizden. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum masuk dalam pembahasan analisis, ada baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan berperan penting dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu penunjang untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih baik, akurat, dan bermanfaat sebagai bagian dari proses dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi tentang aset, situasi keuangan, dan pendapatan, serta kinerja, perubahan posisi keuangan perusahaan yang sebagian besar digunakan dalam pengambilan keputusan dalam ekonomi. Pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode. Hasil dari rasio keuangan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya. Di samping itu juga untuk menilai kemampuan manajemen dalam memperdaya sumber daya perusahaan atau yang bisa disebut dengan aset secara efektif dan efisien. Rasio likuiditas dapat dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama rasio lancar, yang mana rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Yang kedua, rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, atau bisa disebut juga dengan utang jangka pendek, dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai inventorinya. Yang ketiga, rasio kas. Rasio kas ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keempat, rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Dan yang kelima yaitu inventory to net working capital adalah rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah inventory yang ada dengan modal kerja perusahaan. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, debt to asset ratio. Rasio utang ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang kedua, debt to equity ratio. Rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini digunakan dengan cara membandingkan antara sebuah utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Yang ketiga, long term debt to equity ratio. Rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Yang keempat, times interest IAMET. Rasio ini diartikan kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga sama seperti coverage ratio. Yang kelima, fixed chain coverage. Rasio yang menyerupai rasio time interest. Hanya saja bedanya dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Rasio aktiva. Rasio aktiva terdiri atas beberapa macam. Yang pertama, perputaran piutang. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode
atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, hari rata-rata penagihan utang. Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut rata-rata tidak dapat ditagih, dan rasio ini sering disebut sebagai Days Sales Uncollected. Yang ketiga, perputaran persediaan. Rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Makin kecil rasio ini, maka makin jelek, demikian pula sebaliknya. Yang keempat, perputaran modal kerja. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Yang kelima, perputaran aktiva tetap. Rasio ini digunakan untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Yang keenam, perputaran aktiva. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian juga untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rasio profitabilitas. Ada beberapa macam rasio profitabilitas. Yang pertama, profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Yang kedua, return on investment atau ROI. Rasio ini menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Yang ketiga, return on equity atau ROE. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, maka makin baik. Yang keempat, laba per lembar saham atau earnings per share. Rasio ini disebut juga rasio nilai buku. Merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. On equity, yaitu rasio yang mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini makin baik. Selanjutnya, laba per lembar saham. Rasio yang disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Selanjutnya, profil perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha utama antara lain mie instan, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus serta minuman. PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Notaris Beni Kristianto SH nomor 228. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C2 pada tanggal 12 Juli 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tambahan nomor 611 11 Februari 1992. Laporan data keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk neraca periode 31 Desember 2020. Pertama, aktiva lancar. Kas dan setara kas yaitu 17.336.960.000. Investasi jangka pendek yaitu 1.275.000. Piutang usaha. Pihak 3 neto yaitu 5.315.611.000. Pihak realisasi yaitu 1.111.519.000. Pihak ketiga yaitu 420.935.000. Pihak realisasi yaitu 601.605.000. Persediaan neto yaitu 11.150.432.000. Aset biologi yaitu 777.388.000. Uang muka dan jamin yaitu 1.100.996.000. Pajak dibayar muka yaitu 493.330.000.
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya yaitu 166 juta 127.000. Total aset lancar yaitu 38 miliar 418 juta 238.000. Pasifa, utang jangka pendek. Utang bank yaitu 13 miliar 800 juta 300.000. Utang usaha yaitu pihak ketiga 4 miliar 323 juta 951.000 rupiah. Berelasi yaitu 79 juta 604.000. Utang lain pihak ketiga yaitu 1M 747 juta 882.000. Beban akrual yaitu 3 miliar 374 juta 396.000. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek yaitu 1 miliar 456 juta 217.000. Utang pajak yaitu 2 miliar 166 juta 820.000. Liabilitas sewa yaitu 99 juta 787.000. Utang jangka panjang tempo dalam 1 tahun. Utang bank yaitu 912 juta 918.000. Utang pembelian aset tetap. Total liabilitas jangka pendek yaitu 27 miliar 975 juta 875.000. Aktiva tidak lancar yaitu tagihan pajak berhasil yaitu 17 miliar 336 juta 960.000. Piutang plasma neto yaitu 1 miliar 558 juta 254.000. Aset pajak tanggungan neto yaitu 1 miliar 213 juta 499.000. Investasi jangka panjang yaitu 11 miliar 680 juta 21.000. Aset hak guna yaitu 1 miliar 192 juta 845.000. Dan aset tetap neto 45 miliar 862 juta 919.000. Properti investasi yaitu 42 juta 188.000. Biaya ditanggung neto yaitu 830 juta 573.000. Goodwill yaitu 56 miliar 462 juta 875.000. Aset tak terwujud neto yaitu 1 miliar 858 juta 998.000. Biaya dibayar di muka jangka panjang yaitu 13 juta 292.000. Aset tidak lancar lainnya yaitu 3 miliar 889.637.000. Total aset tidak lancar yaitu 124 miliar 718 juta 278.000. Total aset semuanya yaitu 163 miliar 136 juta 516.000. Liabilitas jangka panjang. Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Utang bank yaitu 36 miliar 568 juta 709.000. Utang obligasi yaitu 1 miliar 996 juta 572.000. Utang pembelian aset tetap lainnya yaitu 777 juta 748.000. Total utang jangka panjang yaitu 38 miliar 573.066.000. Liabilitas sewa yaitu 134 juta 355.000. Liabilitas pajak tanggungan neto yaitu 768 juta 483.000. Utang kepada pihak-pihak berelasi yaitu 516 juta 123.000. Liabilitas imbalan kerja karyawan yaitu 6 miliar 750 juta 875.000. Liabilitas estimasi atas biaya pembongkaran aset tetap yaitu 111 juta 418.000. Liabilitas jangka panjang lainnya yaitu 9 miliar 168 juta 257.000. Total liabilitas jangka panjang yaitu 56 miliar 22 juta 597.000. Total liabilitas yaitu 83 miliar 998 juta 472.000. Pasifa, ekuitas modal saham nilai nominal Rp 100 angka per saham. Modal dasar 30 miliar saham. Modal ditempatkan di sektor penuh yaitu 8 miliar 780 juta 426.500.
tambahan debitor yaitu 283.732.000. Laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan tersidat untuk dijual yaitu 2.113.852.000. Selisih atas perusahaan ekuitas identitas anak dan dampak transaksi yaitu 7.212.983.000. Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan yaitu 769.840.000. Saldo laba cadangan umum yaitu 120 juta. Belum ditentukan penggunanya itu 30.995.800.000. Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk yaitu 42.374.298.000. Kepentingan dan pengendalian itu 36.763.746.000. Total ekuitas yaitu 79.138.044.000. Total liabilitas dan ekuitas yaitu 163.136.516. PT Indofood sukses makmur TBK laporan laba rugi periode 31 Desember 2020. Keterangan penjualan tunai yaitu 81.974.807.000. Retur penjualan yaitu 54.979.400. Selanjutnya harga pokok penjualan bahan baku yaitu bahan baku dalam kemasan yaitu 5.069.454.000. Barang jadi yaitu 4.328.760.000. Persediaan dalam perjalanan yaitu 1.198.198.000. Barang dalam proses yaitu 167.409.000. Selanjutnya laba kotor yaitu 10.763.821.000. Beban penjualan yaitu 8.163.840.000. Angkutan yaitu 2.610.905.000. Iklan dan promosi yaitu 1.998.784.000. Gaji yaitu 1.604.590.000. Outsourcing yaitu 624.310.000. Barang rusak yaitu 480.853.000. Distribusi yaitu 480.947.000. Biusan tetap yaitu 190.702.000. Perbaikan dan pemeliharaan 108.708.000. Piutang tak tertagih yaitu 63.041.000. Beban ADM dan umum gaji karyawan yaitu 2.934.690.000. Tanggung jawab sosial perusahaan dan sumbangan yaitu 780.619.000. Utilitas yaitu 231.908.000. Penyusutan aset tetap yaitu 224.337.000. Pajak dan perizinan yaitu 153.698.000. Jasa tenaga ahli yaitu 119.366.000. Perjalanan dinas dan transportasi yaitu 53.151.000. Penyusutan aset hak guna yaitu 25.551.000.
Jumlah beban usaha yaitu laba sebelum bunga dan pajak EBIT yaitu 14 miliar 301.334.000. Beban bunga yaitu 1 miliar 875.812.000. Laba sebelum pajak EBIT yaitu 12 miliar 426.334.000. Pajak yaitu 3 miliar 674.268.000. Selanjutnya yaitu analisis pembahasan. Rasio keuangan, rasio likuiditas 1, current ratio. Kedua, metode perhitungan yaitu aktiva lancar dan utang lancar. Aktiva lancar yaitu 38.418.238.000 dibagi 27.975.875.000, hasilnya itu 1,37. Selanjutnya interprestasi. Kemampuan untuk membayar hutang lancar yang segera harus dipenuhi dan aktiva lancar. Setiap hutang lancar 1 dijamin oleh aktiva lancar 1,37. Hal ini menunjukkan bahwa sumber dana aktiva lancar berasal dari hutang lancar, dan ini akan menimbulkan risiko apabila seluruh kewajiban lancar jatuh tempo secara bersamaan sehingga perusahaan kesulitan memenuhi aktiva lancarnya kembali. 2. Cash ratio. Metode perhitungan kas bank dibagi dengan hutang lancar sama dengan 17.336.960.000 dibagi 27.975.875.000 sama dengan 0,619. Interpretasinya, kemampuan membayar utang dengan segera yang harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Setiap hutang lancar rupiah 1 dijamin oleh kas 0,619. Hal ini akan menimbulkan risiko apabila seluruh kewajiban lancar jatuh tempo secara bersamaan sehingga perusahaan tidak memiliki kas untuk membayar kewajiban lancarnya dan biaya operasional lainnya. 3. Quick ratio. Metode perhitungan aktiva lancar ditambah persediaan dibagi dengan utang lancar sama dengan 38.418.238.000 ditambah 11.150.432.000 dibagi dengan 27.975.875.000 sama dengan 1,77. Interpretasi, kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Setiap utang jangka pendek, rupiah 1 dijamin dengan quick asset rate, rupiah 1,77. Hal ini akan menimbulkan risiko apabila seluruh kewajiban lancar jatuh tempo secara bersamaan sehingga perusahaan tidak memiliki aktiva lancar yang lebih liquid untuk membayar kewajiban lancarnya. 4. Cash turnover. Metode perhitungan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih sama dengan 81.469.000 dibagi dengan 10.442.363.000 sama dengan 7,827. Interpretasi, kemampuan perusahaan untuk membayar tagihan dan biaya penjualan. Setiap rupiah 1, tagihan dan biaya penjualan dijamin rupiah 7,827 dari modal kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya tagihan dan penjualan dengan modal kerjanya cukup bagus. 5. Inventory to net working capital. Metode perhitungan persediaan dibagi dengan modal kerja bersih sama dengan 11.150.432.000 dibagi dengan 10.442.363.000 sama dengan 1,07. Interpretasi, kemampuan perusahaan untuk memperoleh persediaan dari modal kerja. Setiap rupiah 1 persediaan dijamin rupiah 1,07 modal kerja bersih. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh persediaan dari modal kerja cukup baik sehingga persediaan tetap terjaga. Yang B, ratio leverage atau solvabilities. 1. Debt to equity ratio.
Metode perhitungan utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi modal 27.975.875.000 ditambah 56.022.597.000 dibagi 79.138.44.000 sama dengan 1,06. Interpretasinya, kemampuan perusahaan untuk menjamin utang dengan modal. Setiap rupiah 1 utang lancar dan utang jangka panjang dijamin rupiah 1,06 modal sendiri. Hal ini akan menimbulkan risiko apabila seluruh utang perusahaan jatuh tempo secara bersamaan, sehingga perusahaan kekurangan modal apabila melunasi utang-utangnya. 2. Debt to asset ratio. Metode perhitungannya total utang dibagi dengan total aset. 83.998.472.000 dibagi 163.136.516.000 dibagi sama dengan 0,514. Interpretasinya, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang? Setiap rupiah 1 utang dijamin rupiah 0,514 aset. Hal ini menunjukkan setengah aset perusahaan sumber dananya dari hutang, dan ini cukup bagi perusahaan. 3. Long term debt to equity ratio. Metode perhitungannya utang jangka panjang dibagi total modal sendiri sama dengan 56.022.597.000 dibagi 79.138.44.000 sama dengan 0,70. Interpretasinya, setiap rupiah modal perusahaan terdiri hutang jangka panjang. Setiap rupiah 1 hutang jangka panjang dijamin rupiah 0,70. Hal ini menunjukkan seperempat modal perusahaan sumber dananya dari hutang jangka panjang. Yang keempat, times interest expense ratio. Metode perhitungannya EBIT dibagi biaya bunga. Interpretasinya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak memiliki biaya bunga. Ratio aktivitas yang pertama, total aset turnover. Pada bagian metode perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi total aktiva yang menghasilkan 0,50, dan interpretasinya yaitu kemampuan dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba dalam satu periode, dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 0,50 kali. Hal ini menunjukkan perputaran ATO tidak cukup lama. Yang kedua, receivable turnover, yaitu metode perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Interpretasinya yaitu kemampuan dana yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba dalam satu periode, dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam satu tahun berputar 0,50 kali. Hal ini menunjukkan perputaran ATO tidak cukup lama. Yang ketiga yaitu average collection period, yaitu metode perhitungannya yaitu piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Dan pembagian selanjutnya yaitu inventory turnover. Metode perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi persediaan menghasilkan 7,32 kali. Interpretasinya yaitu kemampuan dana yang tertanam dalam inventory berputar dalam satu periode tertentu. Dana yang tertanam dalam inventory berputar rata-rata 7,32 dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa inventory dalam gudang tidak lama disimpan. Average days inventory. Metode perhitungannya yaitu inventory rata-rata dikali 360 dibagi penjualan, menghasilkan 49,11 hari. Interpretasinya yaitu periode rata-rata persediaan berada di gudang. Inventory berada di gudang rata-rata selama 49,11 hari. Hal ini menunjukkan inventory dalam gudang paling lama 2 bulan. Selanjutnya yaitu rasio keuntungan atau yang pertama, gross profit margin. Pada metode perhitungannya yaitu laba kotor dibagi penjualan yang menghasilkan 0,32, yang interpretasinya yaitu laba bruto per rupiah penjualan. Setiap penjualan menghasilkan laba bruto sebesar 0,32 rupiah.
Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba bruto masih kecil, sehingga kemungkinan untuk menutupi biaya penjualan dan administrasinya akan sulit dilakukan. Yang kedua yaitu operasi income ratio, itu dengan metode perhitungan penjualan dikurang HPP dikurang EBIT dibagi penjualan, yang menghasilkan 0,169. Interpretasinya yaitu laba sebelum bunga dan pajak atau net operating income oleh setiap rupiah penjualan. Setiap 1 rupiah penjualan menghasilkan laba operasi EBIT sebesar 0,169 rupiah. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba bruto masih kecil, sehingga kemungkinan untuk menutupi biaya penjualan dan administrasinya akan sulit dilakukan. Selanjutnya adalah operasi rasio, di mana untuk metode perhitungannya yaitu HPP ditambah biaya ADM ditambah biaya penjualan dibagi dengan penjualan. Nah, selanjutnya ada net profit margin, di mana untuk metode perhitungannya yaitu laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Nah, di sini untuk nilainya yaitu 8.752.066.000 dibagi dengan 81.731.469.000. Nah, untuk hasilnya yaitu 0,107. Nah, sedangkan untuk keterangannya, di mana keuntungan neto per rupiah penjualan setiap 1 rupiah. Di sini penjualan menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,107 rupiah. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu meningkatkan penjualannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke earning power of total investment rate of return of total asset. Nah, di sini untuk metode perhitungannya yaitu EBIT dibagi dengan jumlah aktiva, di mana untuk nilainya yaitu 12.889.087.000 dibagi dengan 163.136.516.000 dan hasilnya yaitu 0,079 rupiah. Sedangkan untuk keterangannya sama dengan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan semua investor, di mana setiap 1 rupiah modal yang diinvestasikan menghasilkan keuntungan sebesar 0,79 rupiah. Nah, selanjutnya ada net earning power ratio atau ROI. Di sini untuk metode perhitungannya itu laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva, di mana nilainya 8.752.066.000 dibagi dengan 163.136.516.000, yaitu mendapatkan hasil sebesar 0,53 rupiah. Dan untuk keterangannya, di sini tingkat pengembalian investasi dalam keseluruhan aktiva menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,53 ribu rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke rate of return for the owner, di mana untuk metode perhitungannya itu earning after tax dibagi dengan modal sendiri. Untuk nilainya yaitu 8.752.066.000 dibagi dengan 79.138.044.000. Nah, di sini hasilnya itu 0,110 rupiah. Nah, untuk keterangannya di mana kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Dan setiap 1 rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan neto sebesar 0,110 rupiah yang tersedia bagi pemegang saham. Baiklah, untuk kesimpulannya, analisa likuiditas. Nah, pada analisa likuiditas ini menunjukkan bahwa yang pertama, aktiva lancar perusahaan sebagian besar sumber dananya adalah dari hutang jangka pendek. Dan hal ini dapat dilihat dari current ratio-nya dan juga dari cash ratio serta quick ratio-nya. Nah, yang kedua, itu perusahaan mampu menutupi tagihan dan biaya penjualan dari modal kerjanya. Hal ini dapat kita lihat dari cash turnover-nya. Sedangkan yang terakhir, perusahaan mampu untuk menjaga modal kerjanya untuk memperoleh persediaan, sehingga persediaannya tetap terjaga. Dan hal ini dapat kita lihat dari inventory to net working capital-nya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab di grup WA dan Zoom nantinya. Baiklah.